Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Kisah ini bermula di Tatar Pasundan, tepatnya di Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera karena kepemimpinan sang raja yang adil. Namun seiring waktu, usia Prabu Tapa Agung kian menua. Ia mulai merasa perlu mencari penerus takhta untuk menjaga kejayaan kerajaan. Prabu Tapa Agung memiliki 7 orang putri. Sayangnya, ia tidak dikaruniai seorang pun anak laki-laki yang bisa menjadi penerus kerajaan. 5 dari 7 putrinya telah menikah dengan pangeran dari kerajaan lain. Mereka adalah Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbaleih. Tinggallah 2 orang putrinya yang masih tinggal di istana, yaitu Purbararang dan Purbasari Ayuwangi. Meskipun Purbararang adalah anak sulung, sang raja merasa bahwa wataknya tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Purbararang dikenal memiliki siat kasar, angkuh, dan mudah marah. Berbeda dengan sang adik, Purbasari yang lemah lembut, penyayang, dan gemar menolong rakyat kecil. Setelah melalui banyak pertimbangan, Prabu Tapa Agung pun mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mewariskan takhta kerajaan Pasir Batang kepada Purbasari Ayuwangi. Keputusan ini diumumkan secara resmi di hadapan seluruh penasihat istana dan ke-6 putrinya. Rakyat menyambut kabar ini dengan gembira karena mereka memang mengagumi kebaikan Purbasari. Prabu Tapa Agung pun bersiap menjalani hidup sebagai pertapa di pegunungan. Namun kabar tersebut membuat Purbararang naik pitam. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya sendiri. Dalam hatinya, Purbararang yakin bahwa dialah yang paling berhak menjadi penguasa. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, apalagi ketika tunangannya, Raden Indrajaya, juga turut mengejek keputusan Prabu Tapa Agung. Keduanya pun merancang rencana busuk. Purbararang dan Raden Indrajaya pergi menemui seorang penyihir bernama Nironde. Mereka meminta bantuan sang penyihir untuk mencelakai Purbasari. Nironde memberikan sekantung boreh, yaitu ramuan hitam yang terbuat dari tumbuhan beracun. Ia menyuruh Purbararang untuk menyemburkan boreh itu ke tubuh Purbasari agar terkena kutukan penyakit mengerikan. Dengan penuh semangat jahat, Purbararang menemui Purbasari dan melaksanakan perintah Nironde. Ia menyemburkan boreh ke seluruh tubuh adiknya. Seketika tubuh Purbasari dipenuhi bercak-bercak hitam yang menjijikan. Kulitnya melepuh dan bernanah. Melihat penderitaan adiknya, Purbararang tersenyum puas. Kini ia memiliki alasan untuk menyingkirkan Purbasari dari istana. Purbararang kemudian pergi menghadap Prabu Tapa Agung dan Permaisuri. Ia mengabarkan bahwa Purbasari terserang penyakit kutukan yang sangat menular. Ia memperingatkan bahwa rakyat akan berada dalam bahaya jika Purbasari tetap berada di istana. Meskipun berat hati, sang raja mulai merasa cemas akan keselamatan rakyatnya. Prabu Tapa Agung memanggil tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri. Mereka diutus untuk menyembuhkan Purbasari. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Hari demi hari berlalu, dan penyakit Purbasari tak kunjung sembuh. Rakyat mulai resah. Akhirnya, Prabu Tapa Agung mengambil keputusan menyakitkan. Ia mengasingkan Purbasari ke hutan belantara. Dengan hati hancur, Purbasari menuruti keputusan ayahnya. Ia diantar oleh seorang patih tua yang setia, bernama Uwak Batara Lengser. Setelah menemukan tempat aman untuk bernaung, Batara Lengser berpamitan dan kembali ke istana. Kini Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan yang asing dan sunyi.
Namun, ia tetap tabah menjalani nasibnya. Tak disangka, di saat yang bersamaan, kekacauan terjadi di Kayangan. Sang Hyang Guruminda, seorang dewa muda, menolak perintah ibunya, Sunan Ambu, untuk menikahi seorang bidadari. Ia hanya bersedia menikah dengan wanita yang memiliki paras secantik sang ibu. Sunan Ambu pun menantangnya untuk turun ke bumi dan membuktikan sendiri pencariannya. Untuk menguji cinta sejatinya, Sunan Ambu mengubah Sang Hyang Guruminda menjadi seekor lutung berbulu hitam. Ia dikirim ke Buana Panca Tengah agar dapat menemukan wanita yang tulus mencintainya tanpa mengetahui bahwa ia seorang dewa. Lutung itu pun menjelma dan mendarat tepat di hutan tempat Purbasari diasingkan. Awalnya Purbasari merasa kesepian dan sedih. Namun, lama-kelamaan ia mulai terbiasa hidup di alam bebas. Ia menjalin hubungan baik dengan hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Salah satu hewan yang paling dekat dengannya adalah seekor lutung misterius yang datang seorang diri. Purbasari pun menamainya Lutung Kasarung, yang artinya lutung tersesat. Hari-hari berlalu, dan hubungan Purbasari dengan Lutung Kasarung semakin dekat. Mereka bermain, mencari makan, dan beristirahat bersama. Purbasari merasa bahwa lutung itu sangat cerdas dan setia. Ia tak tahu bahwa sosok di hadapannya adalah Sang Hyang Guruminda, dewa yang menyamar. Di mata hewan-hewan lain, Lutung Kasarung telah diangkat menjadi raja hutan. Melihat penderitaan Purbasari yang tak kunjung sembuh, Lutung Kasarung pergi bersemedi di tengah malam. Ia memanjatkan doa kepada Sunan Ambu agar diberikan petunjuk untuk menyembuhkan wanita yang mulai dicintainya itu. Sunan Ambu pun mendengar doa putranya. Dengan kasih sayang, ia mengabulkan permohonan tersebut. Keesokan harinya, muncullah telaga indah di tengah hutan. Telaga itu terbuat dari emas murni dan batu pualam. Airnya jernih dan memancarkan sinar kebiruan yang menenangkan. Telaga itu diberi nama Jamban Salaka. Lutung Kasarung lalu mengajak Purbasari untuk mandi di sana. Meski heran, Purbasari mengikuti saran sahabat setianya. Begitu Purbasari menyentuh air telaga, keajaiban pun terjadi. Bercak hitam dan luka di tubuhnya lenyap satu persatu. Wajahnya kembali berseri. Kulitnya kembali mulus seperti semula. Bahkan, kecantikannya menjadi lebih memesona dari sebelumnya. Lutung Kasarung yang melihat hal itu tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa wanita ini memang istimewa. Seiring dengan kesembuhannya, benih cinta mulai tumbuh di hati Purbasari dan Lutung Kasarung. Mereka saling memperhatikan, saling menjaga, dan mulai memiliki perasaan lebih dari sekadar persahabatan. Meski Purbasari belum tahu jati diri sahabatnya, ia mulai merasa nyaman dan bahagia bersama si lutung berbulu hitam itu. Sementara itu, di Istana Pasir Batang, Prabu Tapa Agung tak bisa melupakan putrinya. Ia mengirim beberapa dayang dan prajurit ke hutan untuk memeriksa keadaan Purbasari. Ketika mereka sampai, mereka dikejutkan oleh penampilan Purbasari yang telah berubah. Ia tampak sehat, cantik, dan jauh dari kata menderita. Berita itu segera sampai ke telinga Prabu Tapa Agung dan Permaisuri. Sang raja pun memerintahkan agar Purbasari dibawa kembali ke istana. Mendengar kabar itu, Purbararang menjadi panik. Ia sadar posisinya sebagai calon ratu kembali terancam. Maka ia segera menyusun rencana untuk mempertahankan kedudukannya. Purbararang menghadap ayahnya dan mengajukan syarat. Ia ingin perebutan takhta ditentukan melalui adu kemampuan yang adil. Prabu Tapa Agung, yang menginginkan keharmonisan, menyetujui usulan tersebut. Dengan demikian, diatur sebuah duel antara Purbararang dan Purbasari untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Duel pertama yang diajukan Purbararang adalah perlombaan panjang dan keindahan rambut. Ia menyatakan bahwa jika rambutnya lebih panjang dan indah daripada rambut Purbasari, maka Purbasari harus menerima hukuman mati.
Purbasari menerima tantangan itu dengan tenang. Di hadapan rakyat, keduanya membuka simpul konde mereka. Rambut Purbararang jatuh menjuntai hingga sebatas betis. Ia tersenyum puas. Namun saat rambut Purbasari terurai, semua orang terpana. Rambutnya menjuntai hingga tumit kaki. Tidak hanya panjang, rambut Purbasari juga hitam legam dan berkilau. Kemenangan pertama pun jatuh ke tangan Purbasari. Merasa kalah di tantangan pertama, Purbararang segera mengajukan adu berikutnya. Kali ini, ia menantang Purbasari untuk menunjukkan siapa yang memiliki calon suami paling tampan. Ia yakin akan menang karena telah bertunangan dengan Raden Indrajaya, seorang bangsawan rupawan yang dikenal di 7 kerajaan. Ia pun menantang adiknya dengan penuh ejekan. Purbasari terdiam sejenak. Ia tak memiliki calon suami. Namun saat itu juga, Lutung Kasarung maju dan menggenggam tangan Purbasari dengan penuh keyakinan. "Aku adalah pendampingnya," ucap Lutung dengan suara lembut namun tegas. Semua orang terdiam, lalu tawa pun pecah di antara para bangsawan dan tamu istana. Purbararang tertawa paling keras. "Kau akan menikah dengan seekor lutung." Betapa memalukan, ejeknya. Namun Purbasari tak peduli. Ia menatap Lutung Kasarung dengan senyum tulus. "Aku tidak menilai dari rupa, tapi dari hati," katanya. Ucapan itu mengguncang suasana. Semua mata kini tertuju pada Purbasari dan Lutung Kasarung. Tiba-tiba, langit berubah menjadi cerah bersinar. Awan bergulung membuka jalan bagi sinar kemasan dari kayangan. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah wujud. Bulu hitamnya hilang. Wajah tampan Bak Dewa tampak di hadapan semua orang. Ia mengenakan pakaian kebesaran, matanya bersinar, tubuhnya bercahaya. Ia adalah Sang Hyang Guruminda. Semua orang terperangah, termasuk Purbasari. Ia tak menyangka bahwa sahabat yang selama ini menemaninya di hutan ternyata adalah seorang dewa. Sang Hyang Guruminda tersenyum padanya. "Cintamu tulus dan tanpa syarat. Kau telah lulus ujian cinta sejati," katanya lembut. Hati Purbasari bergetar oleh kebahagiaan yang tak terkira. Prabu Tapa Agung pun berdiri dan memeluk putrinya. Ia bangga telah memilih Purbasari sebagai pewaris takhta. Rakyat bersorak memuji kebajikan Purbasari. Sementara itu wajah Purbararang pucat pasi. Ia malu luar biasa. Semua rencananya berbalik menjadi kehinaan. Raden Indrajaya pun meninggalkannya karena tak tahan menanggung aib. Sebagai hukuman, Purbararang diasingkan ke tempat yang jauh. Namun Purbasari memohon kepada ayahnya untuk memberi maaf. "Ia tetap kakakku," katanya lirih. Atas permintaan itu Purbararang tidak dihukum berat, hanya dicabut gelar kebangsawanannya dan diminta meninggalkan istana. Ia pun menjalani hidup sederhana di desa terpencil. Beberapa hari setelah peristiwa besar itu, Prabu Tapa Agung resmi turun takhta dan menyerahkan mahkota kerajaan kepada Purbasari Ayuwangi. Upacara penobatan digelar megah. Purbasari dinobatkan sebagai Ratu Pasir Batang, didampingi oleh suaminya, Sang Hyang Guruminda. Rakyat bersukacita menyambut era baru yang penuh harapan. Di bawah kepemimpinan Purbasari, kerajaan Pasir Batang menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Ia memerintah dengan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Ia juga membuka hutan tempatnya dahulu diasingkan menjadi taman kerajaan yang indah, lengkap dengan telaga Jamban Salaka yang kini menjadi tempat wisata sakral. Lutung Kasarung, yang telah kembali ke wujud aslinya, tak pernah melupakan wujud lamanya. Ia kerap turun menyamar sebagai lutung untuk mengingatkan dirinya akan arti cinta sejati. Ia dan Purbasari hidup rukun, saling menyayangi, dan dikaruniai anak-anak yang kelak meneruskan kejayaan kerajaan Pasir Batang. Dan sejak saat itu, kisah tentang Ratu Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi.
Sebuah kisah tentang cinta tulus, kesetiaan, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Di tanah Pasundan, nama Purbasari dan Lutung Kasarung tetap harum hingga kini, sebagai lambang kemurnian hati dan kasih yang abadi. Sekian kisah Lutung Kasarung yang mencari cinta sejati. Dari cerita rakyat Jawa Tengah Lutung Kasarung, terdapat satu pesan moral yang begitu menonjol, yaitu jauhilah rasa iri dengki dan ambisi berlebihan yang dapat menjerumuskan kita ke jurang keserakahan. Siat-siat ini hanya akan membawa ketidakpuasan dan penyesalan. Selanjutnya, kejarlah cita-cita dan ambisi dengan cara yang terhormat. Ingatlah, berbuat curang tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Berjuanglah dengan cara yang adil dan bijaksana. Karena pada akhirnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga kita dapat memetik pelajaran berharga yang terkandung dalam kisah tersebut. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita.